Halo semuanya. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal satu keputusan yang gede banget dan mungkin lagi ada di pikiran kamu sekarang. Milih jurusan kuliah. Apalagi di zaman sekarang, di mana semuanya berubah cepet banget. Pernah nggak sih ngerasa gini? Semangat mau kuliah, tapi pas ditanya mau jurusan apa, langsung blank, bingung, cemas, takut salah langkah? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Itu perasaan yang wajar banget. Tapi, jangan panik dulu. Justru karena ini penting, kita perlu bedah pelan-pelan. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba urai kebingungan ini bareng-bareng, biar kamu bisa lebih yakin sama pilihanmu nanti. Caranya gimana? Kita nggak akan main tebak-tebakan atau ikut-ikutan teman. Kita bakal pakai peta yang nunjukin jalan. Peta ini bukan sembarang peta, tapi dibuat berdasarkan data beneran dari lembaga top kayak World Economic Forum dan juga data dari Indonesia. Anggap aja milih jurusan ini bukan sekedar soal milih pelajaran buat 4 tahun ke depan. Bukan, ini tuh langkah pertama dalam rencana karir jangka panjang kamu. Soalnya, dunia kerja pas kamu lulus nanti bisa jadi udah beda banget sama yang sekarang. Nah, kutipan ini ngasih kita petunjuk super penting. Ada dua mesin utama yang lagi ngegas di dunia kerja masa depan. Yang pertama itu teknologi kayak AI dan digitalisasi. Dan yang kedua adalah gerakan menuju dunia yang lebih hijau atau sustainability. Oke, biar lebih gampang bayanginnya, yuk kita pecah jadi 3 gerbang utama. 3 jalur besar yang bisa kamu pilih kalau mau jadi pemain utama di masa depan, bukan cuma jadi penonton. Gerbang pertama, ini sih yang paling kerasa sekarang. Revolusi digital. Mau kamu kerja di bank, di pertalian, di media, semuanya sekarang disentuh sama yang namanya data, digitalisasi, dan kecerdasan buatan alias AI. Terus kunci buat masuk ke gerbang ini apa aja? Ya, jelas ada ilmu komputer sebagai fondasinya. Ada juga sains data buat kamu yang suka ngubah data jadi keputusan penting. Terus ada AI, fintech, sampai desain UI UX yang bikin teknologi jadi anak dipakai manusia. Soal potensi, jangan ditanya. Angka ini adalah kisaran gaji awal untuk seorang fresh graduate di bidang sains data di Indonesia. Dan itu baru di Indonesia loh. Bayangin kalau kamu bisa dapat kerjaan remote dari perusahaan luar negeri. Lanjut ke gerbang kedua. Yang ini didorong sama kesadaran kita semua kalau planet ini butuh diselamatkan. Namanya transisi hijau. Ini semua tentang energi yang lebih bersih dan cara hidup yang lebih berkelanjutan. Kalau kamu peduli sama isu lingkungan dan mau jadi bagian dari solusi, ini dia jalurnya. Kamu bisa belajar bikin panel surya di teknik energi terbarukan. Atau bikin sistem pertanian kita jadi lebih canggih dan ramah lingkungan lewat agribisnis. Keren kan? Seberapa dibutuhin sih orang di bidang ini? Coba deh lihat angkanya, 15–40 juta sebulan. Itu rentang gaji buat insinyur energi terbarukan. Ini bukti kalau keahlian di bidang ini tuh dihargai banget. Dan ingat, ini bukan cuma tren musiman. Ini adalah sebuah proyek raksasa skala global. Artinya, pekerjaan di bidang ini bakal terus ada dan terus dibutuhkan untuk tahun-tahun ke depan. Oke, terus gimana dengan pekerjaan-pekerjaan yang kayaknya nggak bakal bisa digantiin sama robot atau AI? Nah, disinilah kita masuk ke gerbang ketiga, yang fokusnya adalah manusia itu sendiri. Ini adalah area-area di mana sentuhan manusia, empati, dan pemahaman mendalam soal biologi dan psikis jadi kunci. Mulai dari ngebantu kesehatan mental orang, sampai nemuin obat-obatan baru lewat bioteknologi. Di sini peran manusia itu tak tergantikan. Poinnya kuat banget. Di dunia yang makin otomatis, justru peran seorang psikolog atau perawat jadi makin krusial. Kenapa? Karena mesin bisa analisis data, tapi mesin nggak punya rasa empati. Oke, petanya udah kita lihat. Sekarang kita ngomongin soal bekal dan hadiahnya. Maksudnya, keterampilan apa sih yang benar-benar kamu butuhin dan berapa potensi gaji yang bisa kamu harapkan? Ini dia gambaran beberapa jurusan dengan gaji awal tertinggi di Indonesia. Kelihatan banget ya polanya, bidang-bidang teknik dan teknologi emang lagi di atas angin. Kenapa? Ya karena mereka inilah yang membangun infrastruktur fisik dan digital masa depan kita. Tapi, ada tapinya nih. Gaji setinggi itu nggak datang cuma dengan modal selembar ijazah. Ijazah itu cuma tiket masuk. Untuk bisa beneran sukses dan dapat gaji segitu, kamu butuh sesuatu yang lebih.
Apa itu? Kombinasi maut antara hard skills dan soft skills. Hard skills itu kemampuan teknis yang kamu pelajarin di kelas, misalnya coding atau analisis data. Nah, soft skills itu soal gimana cara kamu berinteraksi, komunikasi, kerja sama tim, dan mencahin masalah bareng orang lain. Dan ini kuncinya. Jurusan kuliah itu ngasih kamu hard skills. Tapi yang bikin kamu benar-benar jadi rebutan perusahaan dan jadi anggota tim yang hebat, itu justru soft skills kamu. Percuma jago ngoding kalau nggak bisa kerja bareng tim kan? Oke, kita udah lihat datanya, potensi gajinya, sampai skill yang dibutuhin. Sekarang bola ada di tangan kamu. Gimana caranya menyatukan semua info ini buat jadi sebuah keputusan? Coba deh pakai 3 langkah simpel ini. Pertama, mulai dari diri sendiri. Masalah apa sih di dunia ini yang bikin kamu penasaran atau gregetan? Kedua, lihat keluar. Kira-kira minat kamu tuh nyambung nggak sama tren industri yang lagi naik daun? Nah, terakhir, kalau udah ketemu titik temunya, langsung fokus kembangin semua skill yang dibutuhin di situ. Jadi, pada akhirnya, memilih jurusan itu bukan cuma nyari jalan yang paling aman atau yang gajinya paling tinggi. Coba deh ubah pertanyaannya. Bukan jurusan apa yang aman, tapi dari semua tantangan besar di masa depan nanti, masalah mana yang pengen banget aku ikut selesaikan? Jawaban dari pertanyaan itulah yang akan menuntunmu ke pilihan yang paling tepat buatmu.